Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh fasalawatullahi wa salamuhu ala nabiyyina wa habibina wa qudwatina wa imamuna Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, setelah memuji Allah dan juga bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, marilah kita wasiatkan kepada diri kita masing-masing untuk selalu menjaga keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena hanya itu jalan agar kita bisa sampai ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala banyak sekali mewasiatkan kepada kita untuk selalu menjaga dan meningkatkan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin." Wahai orang yang beriman, tetaplah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan agar bisa istiqomah, tetaplah kalian berada di lingkungan orang-orang yang siddiqin, orang-orang yang selalu ingin berada di atas kebaikan dan kebenaran, orang-orang yang selalu mencari dan memperjuangkan kebenaran di dalam hidup mereka. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, hukuman atau azab yang Allah timpakan kepada hambanya yang paling berat, azab yang Allah timpakan kepada hambanya yang paling berat adalah ketika Allah Subhanahu wa taala menghukum seorang hamba dengan Allah tutup segala jalan hidayah masuk ke dalam dirinya. Hidayah tersebut ada di pelupuk matanya, tapi Allah tutup penglihatannya sehingga yang lain terlihat, tapi hidayah itu tidak terlihat. Allah tutup pendengarannya sehingga ketika suara hidayah itu terdengar, maka ia tidak bisa mendengar hidayah tersebut. Sehingga terhalanglah ia ketika Allah tutup jalan hidayah baginya, terhalanglah ia dari bisa menerima dan menggapai hidayah yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Sehingga ia akan terus berada dalam kesesatan selama ia hidup di dunia, dan di akhirat nanti tentunya ia akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam khalidina fiha abadan, kekal abadi selama-lamanya. Auzubillah, tsumma na'udzubillah. Hal ini Allah sebutkan dalam beberapa ayat dalam Al-Qur'an. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun. Tugasmu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampaikan, peringatkan mereka dengan Al-Qur'anul Karim kepada kaum yang belum pernah mendengarkan peringatan sebelumnya, yaitu Arab jahiliyah, kata para ulama. Karena mereka belum pernah diberikan peringatan, mereka dalam keadaan lalai. Mereka dalam keadaan lalai dari mengenal Allah, lalai dari bagaimana cara yang benar beribadah kepada Allah, lalai dari bagaimana hidup dengan kemuliaan di atas syariat Islam yang penuh dengan kebenaran. Mereka tidak mengenal itu. Akan tetapi kata Allah Subhanahu wa taala, jangan kaget wahai nabiku sallallahu alaihi wasallam. Jangan kaget, laqad haqqal qawlu ala aktsarihim fahum la yu'minun. Karena aku sudah tetapkan hukum untuk kebanyakan mereka bahwasanya mereka tidak akan beriman sekalipun engkau berikan peringatan. Inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahiya ila azqani fahum muqmahun. Karena aku belenggu lehernya, aku ikat tangannya di bawah dagunya sehingga wajahnya mengenengadah ke atas, tidak bisa melihat lurus ke depan. Wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Allah tutup di depannya, Allah tutup di belakangnya, sehingga hidayah yang ada di hadapannya tidak bisa terlihat oleh dia. Matanya normal, bisa melihat segala sesuatu, tapi hidayah dia tidak bisa melihat. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun." Orang-orang kafir itu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
engkau dakwahi, tidak engkau dakwahi, engkau peringatkan mereka, tidak engkau peringatkan, mereka tidak akan beriman. Kenapa? Khatamallahu ala qulubihim. Hatinya Allah tutup. Wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghisyawah. Pendengarannya Allah tutup. Penglihatannya Allah tutup. Hidayah ada di depan matanya. Al-Quran ada di atas mejanya. Tapi dia terhalang karena Allah tutup. Nauzubillah, tsumma nauzubillah. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Ditutupnya jalan hidayah bagi seorang hamba tentunya bukan menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak adil. Karena justru Allah lah zat yang maha adil, yang maha baik. Bahkan tentunya hukuman tersebut diberikan justru karena Allah Subhanahu wa taala maha adil. Artinya pasti ada suatu alasan kenapa Allah menetapkan hukuman seperti itu kepada mereka. Di antaranya dalam surah Al-Anfal ayat 23. Surah Al-Anfal ayat 23 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau alimallahu fihim khaira." Seandainya Allah yang Maha tahu mengetahui bahwasanya pada di dalam jiwanya, di dalam hatinya ada kebaikan walaupun sedikit, la asma'ahum. Allah enggak akan tutup pendengarannya. Seandainya Allah mengetahui ada kebaikan walaupun secuil, Allah enggak akan halangi dia dari hidayah. Tapi justru karena Allah Subhanahu wa taala mengetahui di dalam jiwanya tidak ada kebaikan sedikit pun, maka Allah tutup jalan hidayah bagi dia. Oleh karena itu ayyuhal hadirun rahimani wa rahimakumullah, peliharalah selalu kebaikan yang ada pada diri kita. Jangan biarkan kebaikan tersebut tertutupi dengan keburukan hawa nafsu yang akhirnya membuat kita lupa, yang akhirnya membuat kita lalai, tidak mengenal kebaikan. Kebaikan tersebut sesungguhnya ada pada diri setiap manusia. Bahkan telah ada sejak seorang manusia dilahirkan ke dunia ini, yang dalam bahasa agama kita disebut dengan fitrah. Sehingga pada dasarnya setiap manusia tanpa kecuali selalu menginginkan kebaikan, selalu menginginkan kebenaran, memperjuangkan kebaikan, ingin dirinya berada dalam kebaikan bersama orang-orang yang baik, memperjuangkan kebaikan, memberikan, menebarkan kebaikan dan kebenaran. Dan ini bisa kita lihat pada diri seorang anak kecil. Anak kecil itu, pada jemaah sekalian, ketika dia berada di lingkungan orang tua yang tepat, kita bisa melihat kebersihan hatinya. Mereka selalu menyukai kebaikan. Mereka tidak menyukai kekerasan. Mereka tidak suka keburukan. Mereka tidak berani berbuat curang. Itu anak kecil. Setiap anak itu pasti baik, tapi kemudian lingkungannya lah yang mengajarkan dan mempengaruhi menjadi tidak baik. Hal ini sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kullu maulud yuladu 'alal fitrah." Setiap yang dilahirkan, setiap manusia yang dilahirkan dengan membawa fitrahnya. Di dalam jiwanya pasti ada kebaikan. Hanya seiring bertambah usia, dipengaruhi oleh lingkungan, maka kebaikan itu tertutupi. Lupa dia dengan kebaikan, tidak mengenal dengan kebaikan. Dalam bahasa ilmiahnya, menurut para ahli neuroscience, ahli syaraf otak, bahwa di dalam otak kita ada satu bagian kecil yang disebut dengan God spot, spot Tuhan. Itulah sebabnya kenapa manusia sejak peradaban zaman dahulu sampai sekarang mereka selalu mencari Tuhan. Walaupun pada ujungnya ada yang menyembah berhala, ada yang menyembah api, tapi mereka selalu ingin kebenaran. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Sebelum Nabi Ibrahim diangkat menjadi nabi dan rasul, beliau disembunyikan oleh ibunya di dalam gua. Ketika umur di bawah 10 tahun, 7 tahun, atau di bawah 10 tahun, beliau dengan fitrahnya mencari Tuhannya. Beliau melihat lingkungannya yang hancur, lingkungannya yang penuh dengan kebodohan, kejahilan, dan keburukan. Mereka buat berhalanya dengan tangan mereka sendiri, lalu mereka sembah, lalu mereka meminta kepada patung tersebut. Tapi Nabi Ibrahim yang terjaga fitrahnya, beliau mencari. Mungkin bintang inilah yang sebenar-benarnya Tuhan. Tapi ketika pagi hari bintang itu hilang, mungkin matahari inilah Tuhan. Tapi ketika sore matahari tenggelam, mungkin bulan inilah. Beliau terus mencari, sehingga ketika Allah turunkan wahyu kepada beliau, beliau langsung terima.
Beliau jaga kebaikan dan kebenaran dalam dirinya. Rasulullah SAW, sebelum beliau diangkat sebagai seorang nabi dan rasul, beliau tidak bisa menerima segala kebatilan yang beliau lihat dalam kaumnya, yang sudah menjadi tradisi dan budaya, melihat patung disembah, melihat riba merajalela sehingga yang kaya makin kaya menindas yang miskin makin miskin. Beliau tidak bisa melihat ketidakadilan terhadap perempuan. Beliau tidak bisa melihat ketidakadilan terhadap para budak sahaya hanya karena hitam. Beliau mengasingkan diri. Beliau tidak suka. Tidak suka dengan ketidakbenaran. Tidak suka dengan ketidakbaikan. Dengan keburukan, dengan kejahatan. Beliau beruzlah. Lalu turunlah wahyu. Ketika wahyu itu turun, beliau dengan mudah menerimanya. Bilal, seorang budak sahaya yang hitam, yang nyawanya bahkan dimiliki oleh tuannya. Karena hukum ketika itu, seorang tuan membunuh hamba sahayanya tidak akan dihukum. Karena itu milik dia. Betapa tidak adilnya. Bilal tidak bisa menerima itu. Bilal otaknya berjalan, akalnya berjalan. Aku dilahirkan sama dengan tuanku dari rahim ibunya. Hanya berbeda hitam dan putih. Sebagaimana bangsa Arab yang putih, ada yang mancung, ada yang pesek. Beliau tidak terima itu. Beliau perjuangkan terus sehingga ketika Rasulullah datang memberikan hidayah, Bilal mudah menerimanya. Sumayyah binti Khayyat, seorang wanita yang pertama kali syahid di dalam Islam. Ibunda dari Ammar bin Yasir, sahabat Nabi SAW. Ketika melihat anaknya sering berkumpul dengan Rasulullah, ibunya khawatir, ibunya tidak suka. Kemudian dimarahi oleh ibunya. Kenapa engkau dekat dengan Muhammad yang membawa agama baru yang bertentangan dengan agama kita yang sudah menjadi tradisi? Kemudian Ammar menjelaskan, Rasulullah tidak membawa kecuali kebenaran. Tuhan itu satu, Tuhan itu bukan patung, Tuhan itu maha kuasa. Islam menghancurkan segala macam kezoliman. Islam membatasi segala sesuatu agar segala sesuatu berjalan dengan baik. Sampai ketika Ammar bin Yasir mengucapkan satu ayat di dalam Al-Quran, bi ayyi dzambin qutilat, atas dosa apa anak-anak perempuan yang lahir dibunuh? Dosanya apa? Akalnya berjalan. Karena Sumayyah pernah memiliki anak perempuan, dan sebagaimana tradisi Arab jahiliyah ketika itu, memiliki anak perempuan adalah sebuah aib, dikubur hidup-hidup dibunuh. Hanya dengan satu ayat itu dia menerima hidayah Islam. Dan Allah berikan kemuliaan berupa syahidah pertama di dalam Islam. Oleh karena itu, ayyuhal muslimun, ayyuhal hadirun, perihalalah terus fitrah dalam diri kita yang selalu ingin kebaikan dan kebenaran, agar kita tidak terhalang dari hidayah yang Allah berikan kepada diri kita. Teruslah berjuang dalam kebaikan dan kebenaran, agar kita selamat di dunia dan di akhirat kita akan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, agar kita di dalam surga nanti digolongkan ke dalam barisan para siddiqin atau siddiqun, yang sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 69, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yuti'allaha war rasul", siapa yang taat kepada Allah dan Rasul, fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim, maka mereka akan berada bersama orang-orang yang telah Allah beri nikmat kepada mereka, minan nabiyyin, yaitu para nabi, was-siddiqin, dan orang-orang yang siddiq, orang-orang yang jujur. Yang kata para mufassir, jujur di dalam kebenaran. Jujur, kebenaran yang selalu mereka perjuangkan dalam hidupnya. Mereka selalu ingin berada dalam kebenaran. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, para siddiqin adalah orang-orang yang selalu memperjuangkan kebenaran. Oleh karena itu kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, kata beliau rahimahullah ta'ala anhu, kata beliau, para siddiqin adalah orang yang hatinya selalu hidup. Orang yang hatinya hidup, kata Ibnu Qayyim, adalah orang yang selalu mengenali kebaikan dan kebenaran. Ketika kebenaran itu diketahui, maka ia menerimanya dengan mudah. Maka ia mencintainya dan ia mendahulukannya daripada hal-hal yang lainnya. Yang terakhir, ayyuhal muslimun, Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Kata Nabi SAW, ruh-ruh manusia itu bagaikan pasukan yang dihimpun dalam satu pasukan, dalam satu kesatuan. Jika ruh-ruh tersebut saling mengenal di antara mereka, maka mereka akan bersatu. Dan jika ruh-ruh tersebut merasa asing, maka dia akan terpisah. Maknanya adalah, jika jiwa kita ada kebaikan, maka kita akan selalu dekat, mudah dekat
dan akan selalu berkumpul dengan orang-orang yang baik. Karena saling mengenal. Jiwa yang baik akan mengenal dengan jiwa yang baik. Orang yang baik selalu akan dekat dengan orang yang baik. Orang yang baik selalu akan dikumpulkan dengan orang-orang yang baik. Orang yang baik ketika ada di lingkungan yang buruk, dia akan terasing, dia akan pergi. Dan sebaliknya, ketika jiwa kita, ketika fitrah kita tidak kita jaga, sehingga menjadi jiwa yang buruk, na'udzubillah min zalik, maka kita akan dikenali oleh jiwa yang buruk yang lainnya. Kita akan selalu berkumpul dengan orang-orang yang buruk. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi fili walidayya amin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fa ya ayyuhal ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum, ayyuhal muslimun ayyuhal mu'minun. Usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Al ahya'i minhum wal mayyitin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa yaqadiyal hajat. Allahumma adfa' 'anna al bala wal ghala wal waba wal fahsya wal munkar wal baghi والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة. اللهم انصر إخواننا المسلمين في الشام. اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في كل مكان. اللهم انصرهم فإنهم مظلومون. اللهم إنا نسألك جنة وما قرب إليها من قول أو أعمال ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو أعمال. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.